Shalom, selamat malam kembali bersama saya Yula Manafe. Kita malam hari ini boleh bersyukur, berterima kasih karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Maka kita masih tetap dipelihara, dijaga oleh yang punya kehidupan. Baik Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua saudara-saudaraku yang berbahagia, malam hari ini kembali kita akan membaca firman Tuhan dan kita sama-sama merenungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami semua. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan percayakan di hari ini. Biarlah kami terus diberkati dalam berbagai aktivitas kami, dalam kondisi apapun kami tahu Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup kami nikmati sampai dengan jam saat ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang berdosa. Engkau berkati kami sehingga kami boleh mampu dan dapat memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan, dan kami juga mau dan rindu untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, berkati kami semua. Biarlah kami ada dalam tuntunan-Mu dan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. Tetapi kita akan hanya membaca dan merenungkan satu ayat saja, yaitu pertama Petrus pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang di luar biasa terjadi atas kamu. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan sedikit dari perenungan firman yang saya bagikan bagi kita sekalian di bawah satu topik kecil, kelimpahan sebagai alat uji iman. Kelimpahan sebagai alat uji iman. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pertanyaan untuk kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini kalau tanpa tuntunan dan pengawasan Tuhan? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan, karena semuanya ada dalam kendali dan kendalinya Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu peristiwa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Itu semua terjadi karena bentuk dari wujud kasih Tuhan dan perhatiannya, kepeduliannya kepada kita. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita hari lepas hari bukan tanpa tujuan dan maksud. Tetapi selalu ada rencananya, yang salah satunya adalah hendak mengukur iman dan menguji kualitas iman kita. Apakah kita tahan uji atau tidak? Matius 10 ayat 22 berbunyi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Bapak yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman seseorang takkan teruji kualitasnya tanpa melewati ujian. Salah satu cara Tuhan menggunakan untuk menguji iman seseorang adalah melalui ujian, baik berkat ataupun kelimpahan. Ketika orang hidup dalam kelimpahan, keberkatan
atau berlimpah harta, hatinya cenderung berpaut kepada harta yang ia miliki daripada kepada Tuhan. Ia tidak lagi menyandarkan hidup kepada Tuhan, tetapi kepada hartanya. Tuhan sudah tidak lagi diprioritaskan. Tuhan sudah mulai dilupakan. Hartanya, kekayaannya menjadi sesuatu yang diprioritaskan lebih utama. Tetapi tanpa disadari bahwa setiap harta kekayaan yang kita miliki adalah satu bentuk titipan dari Tuhan kepada kita. Sehingga kita harus menggunakannya dengan baik. Sehingga ketika kita harus berpikir bahwa saat kita diberkati untuk memberkati orang lain. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan, maka ada Matius 6 ayat 21 berbunyi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita gambaran bahwa kita sering melupakan Tuhan ketika kita telah melihat bahwa harta menjadi kekuatan kita. Harta menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa diganggu gugat. Tapi tanpa kita sadari bahwa semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Kita merasa bahwa punya segala-galanya. Kita merasa bahwa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas hidup kita. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius dalam pertama Timotius pasal 6 ayat 17 berbunyi demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Karena justru dalam keadaan sentosa atau hidup berkelimpahan, seharusnya mengasihi Tuhan lebih sungguh. Karena kita tahu bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripadanya. Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Dan kita hanya dipercaya untuk mengelola berkat itu. Jangan malah kita melupakan Tuhan, meninggalkan Dia, dan memprioritaskan kekayaan, harta yang melimpah, dan segalanya hanya untuk kesenangan secara sesaat di dunia. Tapi marilah kita memberikan prioritas lebih kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita lebih utuh lagi kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita akan memiliki janji yang abadi dari Tuhan. Yeremia 22 ayat 21a berbunyi, Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkannya. Seharusnya saat kita sentosa, saat kita berkelimpahan, saat kita berbahagia, saat itu juga kita harus berbagi. Kita harus melakukan kasih itu yang sesungguhnya, mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini yang terpenting. Jangan sampai kita terlena dengan berkat materi yang kita punya, dengan kelimpahan berkat yang kita terima. Kita harus menggenapi rencana Tuhan, yaitu kita harus menjadi saluran berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Kita memberkati bukan saja dari kelimpahan kita, tetapi marilah kita memberkati orang dari kekurangan yang ada pada diri kita, yang pada intinya kita memberkati dengan ketulusan
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam kasih dari saya. Shalom.